Selamat siang teman-teman. Kali ini kita akan mempelajari materi yang selanjutnya di kelas saya psikologi klinis, yaitu perspektif-perspektif teoritis, di mana kita akan belajar 4 perspektif teoritis dalam psikologi klinis. Oke, karena pertemuan sebelumnya kita belum selesai mengenai penjelasan sejarah psikologi klinis, mungkin kita akan secara singkat untuk mempelajari psikologi klinis, bagaimana sejarahnya. Yang pertama, dalam sejarah itu akan kita bagi menjadi 5 periode, yaitu di periode pertama, di mana di sekitar abad ke-19 psikologi ilmu itu merupakan sebagai suatu ilmu pengetahuan. Kemudian di periode tersebut juga mulai berdirinya laboratorium yang pertama, yaitu laboratorium psikologi di Leipzig sekitar tahun 1879. Berarti ini memang sekitar abad ke-19 ya. Kemudian pengukuran dan statistik karakteristik manusia itu menjadi ciri khas dalam periode yang pertama. Kemudian di periode yang pertama juga tokoh dalam psikologi klinis, yaitu Sigmund Freud, berpraktek di Wina, kemudian menerbitkan buku yang berjudul The Intervention of Dreams. Jadi buku tersebut adalah buku psikologi klinis. Oleh sebab itu pada periode pertama ini di sekitar tahun 1800-an itu menjadi periode munculnya psikologi klinis. Kemudian pertama kalinya terdapat istilah psikologi klinis oleh Lipton Wickman, itu seorang tokoh maksud saya yang menggunakan istilah psikologi klinis untuk pertama kalinya. Kemudian di periode pertama juga pada awal abad ke-20-an merupakan periode reformasi yang kemudian muncul alat-alat baru di bidang psikologi. Jadi di sini mulai muncul alat tes. Nah, kemudian di tahun yang sama ditemukan alat-alat pengukuran tes psikologi yang pada saat itu adalah tes intelijensi, misal tes Binet, kemudian tes Army-Alpha, dan tes lainnya yang berkaitan dengan tes intelijensi di bidang kemiliteran. Oke, kemudian pada periode kedua yaitu disebut sebagai waktu konsolidasi, di mana merupakan masa antara Perang Dunia menumbuhkan kemajuan di bidang psikologi dan perkembangan pada standar pelayanan. Nah, di periode ini masa praktek lebih berfokus pada masalah-masalah perkembangan anak dan teori pada orang dewasa, sehingga yang menjadi penanganan di bidang psikologi, karena tadi ya di periode pertama sudah berkembang fase atau masa-masa istilah psikologi, kemudian di sini mulai dikembangkan ilmunya untuk dipraktekkan pada permasalahan anak dan permasalahan dewasa. Kemudian karena ini di masa Perang Dunia Kedua adalah psikologi diterapkan untuk penanganan pada kasus-kasus kemiliteran, sehingga istilah psikologi di negara Amerika sangat terlibat dalam pekerjaan di rumah sakit bersama dengan seorang yang berpraktek secara personal dan juga para pejuang-pejuang militer untuk menangani korban-korban militeran. Oke, itu istilah psikologi di periode kedua ya. Masih di periode kedua yaitu terdapat beberapa kelompok yang berpraktek sebagai psikolog, mendirikan berbagai layanan konseling di kampus. Jadi setelah tadi secara individual, kemudian praktek psikologi di kemiliteran, kemudian pada periode kedua mulai merambah praktek psikologi di pendidikan, yaitu di kampus atau di universitas. Kemudian terdapat teknik pengukuran
baru di periode 2 ini yang berkaitan dengan kepribadian, misalnya yaitu MMPI. Di sini adalah tes-tes personality ya, kemudian TAT, thematic test itu juga berkaitan dengan personality. Artinya perkembangan yang tadinya tes pengukuran di bidang kognitif di periode kedua ini sudah tes yang berkaitan dengan personality atau kepribadian. Kemudian pada periode ketiga disebut sebagai periode pertumbuhan pesat. Nah, di sini 2-3 dekade sebelum Perang Dunia Kedua, psikolog klinis menjadi profesi yang berpraktek secara mandiri. Oke. Kemudian pada tahun 1952, EPA mulai menerapkan sebuah standar yaitu DSM-1 atau kepanjangan dari Diagnostic Statistic Manual of Mental Disorder, dan di negara lain itu disebut sebagai ICD atau International Classification of Disorder. Oke. Kemudian masih di periode ketiga terdapat berbagai aktivitas psikolog klinis yaitu psikoterapi. Nah, psikoterapi menjadi sebuah kegiatan yang penting dibandingkan hanya sebuah asesmen. Artinya yang tadi hanya ditemukan alat-alat pengukuran asesmen, ketika sudah didapatkan berupa data dari asesmen, tidak hanya kemudian didiamkan begitu saja, tapi psikolog klinis sudah mulai melakukan penanganan, yaitu dengan berbagai teknik terapi psikologi yang kita namakan sebagai psikoterapi. Kemudian terdapat beberapa perubahan dalam pola pelatihan, pendidikan, dan berbagai standar etik di bidang psikologi klinis pada periode ketiga. Oke, kita masuk ke sejarah selanjutnya yaitu pada periode keempat. Nah, di periode keempat ditandai dengan sebuah munculnya kebutuhan akan pentingnya kesehatan mental orang di negara Amerika. Jadi menjadikan sebuah masalah nasional, kemudian meluas peluangnya untuk profesi psikolog klinis dan pekerja yang berkaitan dengan kesehatan mental berpraktek pada periode tersebut. Kemudian para psikolog klinis di periode 4 ditandai dengan berkomitmen pada isu penanganan yang tidak semata-mata hanya menangani secara individual, sehingga psikolog juga harus menangani berbagai kasus secara kelompok, organisasi, dan kemasyarakatan, serta pencegahan permasalahan yang muncul di berbagai kasus-kasus komunitas. Sebab itu psikolog itu sifatnya tidak hanya untuk menangani kasus individual, tapi juga untuk kasus kelompok, kasus organisasi, dan kasus kemasyarakatan. Kemudian pada tahun 1970, masih di periode keempat, bahwa kemudian psikolog klinis itu diakui praktek kerjanya di berbagai bidang industri, tapi tetap menangani berbagai permasalahan atau pelayanan kesehatan. Kemudian masih di periode 4 yaitu ditandai dengan perubahan dalam jalur dan gelar pendidikan psikologi klinis. Jadi di sini ada penjelasan yang lebih terinci. Profesi ketika mau menjadi psikolog klinis itu harus menempuh pendidikan lanjutan yaitu profesi psikolog klinis, sehingga baru bisa berpraktek sebagai psikolog di bidang klinis. Kemudian sejarah pada periode selanjutnya yaitu di periode 5 disebut sebagai perkembangan mutakhir dan masa depan berkaitan dengan psikologi klinis. Nah, di sini ditandai dengan berkembangnya kajian lintas disiplin psikologi klinis dengan disiplin ilmu lain seperti kedokteran. Kemudian di periode 5, teori dan riset terus berkembang yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan psikologi klinis, misalnya seperti neuroimaging. Kemudian terdapat berbagai penelitian yang memetakan mengenai bagaimana
karakteristik genetik manusia yang mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan manusia itu sendiri secara klinis. Kemudian ditandai juga di periode 5 berbagai kemungkinan muncul mengenai penggunaan tes dan interpretasi dengan sistem komputerisasi. Jadi sudah lebih modern di periode 5, yaitu tes dan interpretasi. Tes itu menggunakan sistem komputerisasi, bahkan mengenai pelayanan-pelayanan psikologi klinis, yaitu misalnya konsultasi psikologi itu sudah dengan by internet atau secara online hingga sekarang saat ini bahwa pelayanan psikologi dapat dilakukan secara online. Oke, itu adalah sejarah-sejarah mengenai psikologi klinis. Semoga bisa membantu penjelasan saya. Kemudian kita lanjutkan bahwa sebelumnya kita berdiskusi mengenai bagaimana profesi psikologi klinis itu dibandingkan dengan profesi-profesi yang lainnya. Yang pertama adalah psikiater, kemudian pekerja sosial, psikolog sekolah, dan konselor profesional. Kalau psikiater itu jelas ya, dalam prakteknya dasarnya adalah ilmu kedokteran, sehingga ketika psikiater berpraktek itu bisa sampai memberikan penanganan farmakoterapi atau terapi dengan obat. Sedangkan di kita itu tidak bisa memberikan penanganan atau intervensi dengan obat. Kemudian untuk pekerja sosial berarti di sini seperti LSM. Nah, LSM psikolog klinis bisa menjadi bagian dari pekerja sosial. Artinya ketika berpraktek sebagai psikolog klinis, dia juga sebagai pekerja sosial yang menangani kasus-kasus secara sosial. Sedangkan psikolog sekolah berarti dia praktek di bidang pendidikan atau di sekolah-sekolah misalnya SD, SMP, SMA. Bedanya adalah ketika psikolog sekolah berarti dia bisa sampai pembentukan metode-metode sistem-sistem belajar yang sesuai untuk anak didiknya, untuk siswanya. Sedangkan psikolog klinis ranahnya adalah penanganan pada permasalahan-permasalahan kesehatan mental bagi peserta didiknya atau siswanya. Sedangkan konselor profesional ini bisa dasar pendidikannya tidak hanya sebagai seorang psikolog, tapi bisa di bidang lain yang kemudian menjadi seorang konselor profesional. Nah, di sini ya bahwa psikolog sekolah ini bisa fokus pada penyesuaian pendidikan atau masalah-masalah sehari-hari yang berkaitan dengan kesehatan mental peserta didik. Sedangkan social workers memberikan pelayanan dan meningkatkan kondisi sosial, misalnya di LSM, sehingga psikolog klinis bisa tergabung dalam social workers. Kemudian psikiatrik, nah ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan kejiwaan yang terapinya adalah sudah menggunakan obat, ataupun di sini ada tambahan terapi selainnya di bidang keluarga ataupun terapi pasangan. Nah ini fokus mengatasi permasalahan-permasalahan pernikahan, keluarga, dan pasangan. Nah, psikolog klinis biasanya juga dibekali sebagai terapi-terapi yang lebih berfokus di bidang ini, sehingga psikolog klinis bisa melakukan praktek sebagai marriage atau family therapist. Oke, selanjutnya adalah dalam menangani kasus psikologi klinis, pada prakteknya terdapat 3 pendekatan, yaitu pendekatan biologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan sosial atau politik. Nah, untuk lebih memahami mengenai perspektif-perspektif di bidang psikologi klinis, kita mulai dengan adanya kasus
yang dapat kita jadikan sebagai sebuah studi bersama-sama. Nah, perdengarkan dengan baik-baik. Misalnya di sini ada sebuah kasus bahwa pendidikan individu yang mengalami gangguan fisik atau psikologis. Nah, pada individu tersebut sebut saja adalah kepo. Kepo didiagnosa menderita depresi karena ada cedera di kepalanya. Berdasarkan hasil konseling dengan psikolog, terdapat analisa atau terdapat hasil bahwa depresi karena cedera di kepalanya. Lalu, dengan masalah kepo tersebut, siapa yang akan berperan terhadap kesembuhannya? Begitu. Nah, kondisi kepo yang depresi akan lebih baik kalau ditangani oleh semua pihak. Yang pertama adalah sistem. Jadi sistem yang pertama adalah keluarga. Keluarga harus menyesuaikan. Semua anggota keluarga berperan aktif bagi kesembuhan kepo. Istri berperan dalam rutinitas pemberian obat dan juga support kondisi emosional terhadap kondisi kepo. Kemudian anak-anak juga berperan dalam mengantarkan kepo, misalnya kontrol ke dokter atau melakukan terapi pada psikolog serta memberikan jelas dukungan secara emosional pada kondisi si kepo. Artinya sistem keluarga ini sangat berperan penting dalam memberikan support sistem terhadap kondisi kepo. Kemudian kepo yang depresi menjadikan dirinya sering menangis dan merasa sedih. Hal ini menjadikan kepo tidak produktif lagi dalam kinerjanya, tidak efektif lagi dalam kegiatan sehari-harinya. Lalu bagaimana penanganan terhadap kondisi tersebut? Maka sistem yang lebih besar di atasnya yaitu organisasi di mana perusahaan juga ikut berperan dalam kesembuhan kepo, karena mau tidak mau perusahaan ikut mendapatkan impact dari kondisi si kepo. Maka kepo yang sekarang menjabat sebagai seorang di kepala HRD sebaiknya didampingi oleh pihak lain atau sementara digantikan oleh pihak lain sehingga stres kerja dapat dihindari. Ini juga mendukung kesembuhan kepo yang mengalami depresi di awal tadi. Kemudian bersamaan dengan itu, di kampungnya awalnya kepo mencalonkan diri sebagai ketua lingkungan. Lalu dengan kondisi kepo apa yang perlu ditangani? Karena di awal kepo didiagnosa depresi, maka kepo sebaiknya mengundurkan diri sebagai kandidat pemilihan ketua lingkungan. Kemudian dari permasalahan kepo dapat kita simpulkan bahwa support system itu mulai dari terkecil hingga lebih luas di atasnya, mulai dari keluarga, organisasi, yaitu di sini perusahaan tempat kepo bekerja, kemudian adalah masyarakat. Kemudian yang dapat kita simpulkan dari permasalahan kepo adalah bahwa kepo minum antidepresan sehingga keluarga juga melakukan support pengobatan dan psikoterapi, sedangkan ini seharusnya koma di sini ya, perusahaan memberikan kelonggaran tanggung jawab selama kepo masih dalam pengobatan, dan selama pengobatan kepo sebagai anggota dari pengobatan yang dilakukannya. Nah, 4 perspektif dasar sesuai dengan judul yang kita angkat dalam pertemuan kali ini adalah 4 perspektif dasar di bidang psikologi klinis, di mana akan ada 4, yaitu yang pertama adalah psikodinamika. Nah, mudahnya ketika memahami psikodinamika berarti mementingkan pengaruh-pengaruh yang tidak disadari yang letaknya ada di alam bawah sadar dan tidak sadar,
terhadap perilaku manusia. Jadi pengalaman apapun yang dialami oleh manusia yang kemudian disimpan dalam alam bawah sadar dan tidak sadar itu menjadi pengaruh terhadap perilaku yang dimunculkan manusia saat ini. Itu adalah psikodinamika. Kemudian dengan perspektif dasar psikodinamika kemudian dapat dijadikan dasar terbentuknya psikoterapi yang berfokus di bidang psikodinamika. Di bidang psikodinamika, tujuan terapi adalah untuk meningkatkan kemampuan klien sehingga klien dapat lebih mengontrol kesadarannya dalam berperilaku. Nah, di sini contoh terapinya adalah analisis dan interpretasi mimpi. Kemudian perspektif dasar lainnya adalah dengan humanistik. Nah, di humanistik maka pendekatan yang disadari adalah pada sistem nilai-nilai dan keyakinan yang menekankan kualitas manusia, sehingga bagaimana dalam pendekatan ini berusaha menekankan manusia itu lebih berkembang secara kualitasnya, sehingga manusia juga dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Nah, tujuan terapi ketika menggunakan perspektif humanistik adalah untuk meningkatkan kemampuan klien untuk merasakan perasaan-perasaannya, pemikiran, dan dapat berperilaku secara seimbang untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai seorang individu yang unik. Kita ketahui bersama bahwa individu itu unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Di sini ketika kita menggunakan terapi humanistis adalah tujuannya setiap individu itu berhak untuk merasakan perasaannya sendiri, berhak untuk merasakan pemikirannya sendiri, dan berhak berperilaku untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai seorang individu yang unik. Sedangkan dalam proses pengaktualisasian dirinya, manusia itu boleh memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam dirinya sebelumnya yang digambarkan dalam piramida kebutuhan. Masih diingat ya, mulai dari dasar kemudian sampai proses aktualisasi diri. Nah, itu menjadi gambaran bahwa manusia itu unik, berusaha untuk mengembangkan mulai dari kebutuhan dasarnya sampai ke proses aktualisasi diri. Itu adalah menurut paradigma humanistik. Kemudian dalam pendekatan humanistik juga menekankan pada kemampuan individu untuk memilih bagaimana sih keberadaan dirinya dan apa yang perlu dikembangkan dalam dirinya sendiri, sehingga manusia itu sendiri berhak mendapatkan potensi atas dirinya yang unik tadi. Nah, kemudian perspektif yang ketiga, yang selanjutnya adalah kognitif. Seharusnya kognitif ini dalam paradigma lain bisa dipisah, behavior terlebih dahulu baru kognitif. Nah, dalam paradigma kognitif berfokus di ranah kognitif, sedangkan behavioral berfokus di ranah perilaku. Nah, kita bahas terlebih dahulu satu persatu. Di perspektif yang berfokus pada perilaku, maka penekanan utamanya adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, sehingga anggapannya dalam perspektif perspektif behavioral, perspektif teoritis behavioral atau perspektif teoritis perilaku, perilaku yang dapat diubah, perilaku yang dapat diperbaiki dari manusia adalah perilaku yang dapat diobservasi atau diamati. Ketika perilaku itu tidak dapat diamati, maka bukan menjadi ranahnya dalam perspektif behavioral atau perspektif perilaku. Jadi perilaku yang bisa diamati contohnya seperti apa? Duduk, menangis,
kemudian tersenyum, itu adalah perilaku yang dapat diamati. Oke, sedangkan sedih misalnya itu lebih pada perasaan. Terkadang bukan dijadikan sebagai ranahnya perilaku karena tidak dapat diamati. Sehingga karena perilakunya dapat diamati, akan diubah, maka perilaku yang diubah ini diberikan konsekuensi dari reward. Nah, akan diberikan reward ketika perilaku diubah sesuai dengan tujuannya. Misalnya mau mengubah perilaku yang tadinya tidak percaya diri, nah tapi percaya diri itu harus di breakdown lagi ya. Oke, kita ganti perilaku yang lebih mudah diamati. Misalnya mau mengubah perilaku anak yang tadinya tantrum, menangis ketika minta dipenuhi sebuah kebutuhannya, minta permen ingin dipenuhi, sehingga itu dapat diamati. Nah, kita akan mengubahnya menjadi perilaku yang tidak menangis ketika meminta sesuatu yang diinginkan. Maka ketika anak itu tidak menangis, bisa kita berikan reward berupa permen yang tadi diharapkan. Itu contoh singkatnya. Sedangkan ketika kita gabungkan dengan kognitif behavioral, maka fokusnya menjadi lebih luas. Apa ketika di kognitif behavioral? Fokusnya adalah berkaitan dengan bagaimana seorang individu itu berpikir untuk berkreasi, untuk memuaskan dirinya, dan untuk merubah permasalahan-permasalahannya. Artinya, yang dapat diubah dalam perilaku individu itu adalah dari proses berpikirnya sendiri. Proses berpikir individu akan mempengaruhi, perilaku ini adalah perilaku yang tidak baik sehingga tidak saya lanjutkan untuk saya lakukan. Sehingga individu itu sendiri yang berhak untuk melakukan perubahan. Tadi ketika ada contoh mengenai perilaku anak yang memukul karena melihat dari temannya yang juga memukul. Maka ketika perilaku memukul itu dirasakan menjadi perilaku yang tidak baik. Saya merasa saya akan sakit. Saya akan merasakan sakit di tangan saya ketika saya memukul teman saya. Sehingga keesokan harinya saya tidak jadi memukul. Atau dalam proses berpikirnya, ini adalah perilaku yang buruk sehingga saya tidak akan memukul. Maka itu terdapat proses berpikir atau proses kognitif pada anak tersebut untuk tidak melakukan perilaku yang sebelumnya. Jadi bisa dapat dibedakan ya, perilaku dan kognitif. Nah, kemudian dalam pendekatan kognitif behavioral, berarti di sini sudah menggabungkan antara pendekatan kognitif dan pendekatan behavioral. Di dalamnya terapis melakukan pengukuran atau asesmen pada klien. Kemudian terapis ikut terlibat atau melakukan intervensi pada klien dengan tujuan untuk membantu klien agar dapat mengubah pola berpikir tertentu menjadi sumber permasalahan dalam dirinya. Artinya bahwa individu itu kemudian dapat menemukan bahwa berpikirnya sendirilah yang menyebabkan sumber permasalahan dari perilaku yang tidak sesuai atau perilaku yang tidak adaptif. Ingat ya, kita belajar dalam psikologi klinis adalah tujuannya untuk belajar perilaku-perilaku yang tidak adaptif, kemudian akan kita ubah menjadi perilaku yang lebih adaptif. Ketika kita menggunakan perspektif kognitif behavioral, berarti manusia itu sendiri dalam proses berpikirnya mengetahui bahwa perilaku ini tidak adaptif atau tidak sesuai dengan sosialnya sehingga mau diubah menjadi perilaku yang lebih sesuai atau perilaku yang adaptif. Oke. Nah, ini adalah jenis terapi-terapi yang ada di setiap perspektif. Di psikodinamika, maka contohnya kita bisa belajar psikoanalisis klasik miliknya Sigmund Freud, kemudian terapi analitis miliknya Carl Gustav Jung,
Kemudian di humanistik kita bisa pahami bahwa di dalamnya terdapat terapi yang berfokus pada klien atau person-centered terapi milik Carl Rogers. Kemudian di terapi humanistik ada gestalt terapi milik Fritz Perls. Selanjutnya di humanistik ada jenis terapi analisis transaksional, ini miliknya Eric Berne. Kemudian ada terapi realitas atau reality terapi milik William Glasser. Kemudian eksistensial terapi milik Irvin Yalom dan Rollo. Kemudian ada logoterapi milik Viktor Frankl. Nah, kemudian macam-macam humanistik ini sudah sama ya, seperti tadi ada person center, gestalt, transaksi nasional, kemudian reality terapi, existential terapi, dan logoterapi. Sedangkan macam-macam terapi dalam perspektif kognitif dan behavioral, nah ini kita gabungkan atau bisa kita pisah satu persatu. Kalau di behavioral terlebih dahulu, yaitu ada behavior terapi milik Pavlov, Skinner, dan Joseph Ball. Kemudian ketika kita gabungan kognitif behavioral, berarti terapinya ada terapi rasional emotif behavioral terapi milik Albert Ellis, kemudian kognitif terapi milik Aaron Beck, multimodal terapi milik Ahmad Lazarus, kemudian kognitif humanistik terapi. Berarti di sini sudah lebih lengkap ya, menggabungkan antara perspektif humanistik, perspektif kognitif, perspektif behavior dalam proses terapinya. Nah, ini dikemukakan oleh Richard Nelson dan Jones. Nah, ini sumber teman-teman bisa mempelajari lebih lengkap dalam daftar pustaka tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan mengenai perspektif teoritis di psikologi klinis. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman dalam mempelajari materi yang selanjutnya berkaitan dengan psikologi klinis. Salam sehat bagi teman-teman. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Dan jangan lupa untuk pahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.